Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Teman-teman, balik lagi ke acara kita nih, acara Tilik. Tilik itu titik balik. Tiliknya adalah kita mencoba menilik. Nah, kebetulan bintang tamu kita hari ini adalah Mas Ferdian. Hai, guys. Beliau adalah salah satu anggota Titik Balik sekaligus juga mentor nih. Jadi beliau ini juga ngajarin teman-teman pelaku usaha kecil, menengah, bahkan ada beberapa yang besar juga ya. Kemarin datang untuk bermentoring gitu. Mas Ferdian ini saya perkenalkan dulu adalah salah seorang yang saya sebut ya lumayan pakar juga loh di terutama Jawa Timur ini. Saya mau muji terlalu berlebihan agak geli juga gitu kan. Nah, Mas Ferdian ini usahanya namanya Brandstoria. Saya tuh tadi mikirnya otak loh. Tadi bukan ya? Bukan, Brand. Pak. Jadi brand story ya. Brandstoria. Nanti kita tanyain artinya apaan sih. Namanya sih lumayan keren ya. Saya nggak tahu mungkin dia Google kah atau dapat wangsit atau gimana dulu pas ngasih nama gitu. Oh. Tapi intinya dari Mas Ferdian ini adalah beliau ini mengembangkan sebuah kegiatan branding. Dan usaha beliau melakukan mentor ini juga untuk melakukan pemurnian apa sih yang namanya branding itu. Karena rupanya masih banyak kesalahpahaman dan orang-orang khususnya pengusaha di zaman sekarang masih berani-beraninya ngeremehin branding. Itu bikin beliau gemes. Bener gak? Iya, bisa bilang gitu. Bisa Jadi dibilang gitu. kita hari ini titik balik, tilik mencoba mengundang Mas Ferdian. Yap. Kita pengen ngorek-ngorek, ngilik-ngilik. Bagi ilmunya dong. Wah, Yeay. oke lah. Ceritain sedikit Mas, Brandstoria itu apa sih? Oke, jadi kalau bisa dibilang Brandstoria itu adalah integrated branding agency yang dimana Bahasa ketinggian Indonesia. ya udah agency branding terintegrasi. Gitu dong. Kasih nih dari kampung. Yang dimana kita itu adalah layanan end-to-end branding. Jadi kita mulai dari strategi, kita juga punya production house-nya, lalu kita juga ada IO-nya dan juga ada PR-nya. Jadi kita tuh adalah one stop solution untuk orang-orang yang butuh sentuhan branding ya. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri sesuatu yang sifatnya branding atau brand ini sendiri itu memang sudah lama misleading. Sudah lama misleading. Iya, bahkan bukan sudah lama ada, tapi sudah lama misleading. Sudah lama misleading, karena berarti ada tapi ngaco gitu. betul, karena saya sendiri sih kebetulan Brandstoria ini dulu namanya belum Brandstoria. Namanya Kubi Kreatif. Kita itu berdiri di pada tanggal 9 Oktober 2012. Oke, nanti gue kirimin kado deh. Jadi kita Bedanya apa nih Kubik sama Brandstoria saat ini dalam proses pengembangannya? Jadi dulu Kubi Kreatif itu sebenarnya awalnya desain studio, Bro. Desain studio. Ya, jadi kita tuh cuman bikin desain atau kita bikin logo desain gitu. grafis. Oh, saya bisa bikin logo, saya bisa bikin komprov gitu, Iya, ya. atau bikin covernya buku. Dulu tuh masih inget banget tahun 2012 kita di bulan November kita tuh dapat satu project dari kampus yang dimana suruh bikinin covernya covernya buku, Cover buku. cover bukunya kampus gitu kan. Terus abis itu dibilang, oh ya nanti ada bayarannya kok gitu. Oke. Ada bayarannya kok, oke. Dan Project pertama nih masih project kuliah pertama nih. nih masih kuliah Iya, 2012 iya. kan. Dan waktu itu alhamdulillah kita dibayar 2 paket McD, 1 ayam. Selamat datang di dunia pengusaha. Iya, kita dibayar pakai McD. Alhamdulillah, McD itu bukan sesuatu yang murah buat saya Buat Anda dulu dulu. ya. Buat saya dulu McD itu Kelihatan sisa-sisa kemiskinan. Iya, Bercanda bro. muka saya masih humble sampai sekarang. Jadi waktu Jadi itu dulu nggak dibayar. nggak dibayar McD. Dan itu pun yang 1 ayam. Oh. Pada waktu itu kita deal paling tidak, iya pakai itu nggak sampai 100.000 gitu waktu itu. Berarti yang sayap, sayap Yes, ini mah. ya ada sayap, ada dada. Waktu itu 1 dada 1 sayap. Kebetulan orang Garam yang sama ladanya dikasih. kebetulan enggak. Ya Allah. Jadi bahkan partner saya waktu dapat 1 ayam dan nasi itu masih ada di kantor. Ya Allah. Gitu. Jadi dia saksi hidup Saksi waktu hidup itu tuh. bener-bener ngalamin di mana kita masih dibayar pakai 1 paket Itu nasi. kulitnya siapa yang makan Pak? Kita rebutan. Hebat Anda masih bisa bertahan. Iya, kulit berpartner. is the best part. Nah, terus. Dari situ akhirnya kita mulailah mengembangkan lagi, kita desain dan sebagainya, kita hire orang-orang fotografer, videografer. Ini startnya 2 orang berarti. Kita startnya 2 orang. Oke. Akhirnya nambah jadi 3 setelah 3 bulan kita itu ngelayanin desain-desain yang murah tadi itu. Murah tuh definisinya berapa? Definisi murah itu adalah seharga ayam McD tadi loh.
Anjir. Iya, karena dalam dunia desain atau grafis seharga di bawah 100.000 itu buat saya murah banget. Pada waktu itu juga waktu masih 2012. susah ya, iya. Waktu masih susah pun 2012 tuh, wah kok murah ya gitu ya, dibayar cuma 100.000 gitu kan. Pak, tapi memang kan sampai hari ini pun fenomena desain dibayar murah itu kayaknya masih Nah, kuat deh. itu nanti satu poin yang menarik yang bisa kita bahas. Kenapa sih kok desain tuh dianggap murah gitu? Bahkan nggak sedikit yang bilang loh, kenapa sih kok bikin logo tuh harus mahal? Kan cuma sekedar gambar. Nah, nge-google aja gitu, Iya. ngelir aja, wah enak Bahkan banget. ada loh yang jasa logo yang logonya udah jadi sebelum dipesan. Oh dia udah bikin format. Dia bikin dulu gitu kan, misalkan oke ini logonya apa, oh warung ayam gitu, jadi logonya udah ada dulu, tinggal kasih nama, misalnya ayamnya adalah ayam Satria gitu ya, tinggal kasih nama aja ayam Satria gitu, logo ayamnya udah ada dari kemarin gitu kan, jadi logo Anda sudah jadi sejak kemarin gitu. Wah Pak, ini kalau istri saya tahu ada ayam Satria kan bahaya Pak, salah paham. Iya itu, kalau ayamnya Satria mungkin enggak ya. Kasih contohnya kenapa begitu Pak? Spontan aja gitu. Oke. Nah, yang mau saya lebih pertajam adalah gini, itu kan sebenarnya bukan hanya kondisi di dunia desain Pak, makanan, F&B gitu kan, adalah orang-orang. Ini sebenarnya relate dengan pembahasan episode yang pertama nih sama Mas Malik, kita undang ke sini juga. Mas Malik juga orang kreatif juga Pak. Iya iya iya. Nah, salah satu poin yang waktu Kebetulan itu, kenal. kebetulan kenal juga, Kebetulan kenal kompetitor. juga. Oh enggak sih. Oh bukan. Sahabat kita. Sahabat. Iya. Nah, salah satu poin yang disebutin sama Mas Malik itu adalah itu tadi dia berusaha keluar dari zona perang harga dan segala macam gitu. Nah, kalau bisa sih nih kita coba bahas juga nih karena saya ngelihatnya gini. Sama seperti tadi Mas Ferdian bilang. Harga saat ini bukan cuma desain Pak, makanan, jasa. Usaha saya penilai publik sama juga Pak. Masih perang harga juga ya? Perang harga Pak. Ada penilai baru langsung ngasih harga nggak karuan gitu. Oke. Kapan kita keluarnya? Ah. Caranya gimana? Oke. Kasih kita insight dong. Nah, sebelum kita ke sana, tak lanjutin dulu cerita yang tadi Oke. ya. Oke, setelah kita itu bertahan dengan 3 orang, lalu kita berkembang sampai 5 orang, kita mulai ngerjain lah project-project di luar kampus lah. Kalau dulu tuh kita langganan kampus, tapi kita terbukti tidak tambah kaya gitu kan dari situ kan, gitu kan. Jadi makan itu masih so-so gitu. Kalau Nilai nggak ngaruh juga lagi. iya, iya. Kalau misalkan itu bisa bikin IP kita bagus gitu, kayaknya mungkin Lebih waktu itu. ikhlas. Iya, gitu. Oke, jadi nggak ikhlas sekarang. Bukan nggak ikhlas, tapi kalau bisa diputar kembali kita waktu itu agak jual mahal gitu. Oke, itu berarti sekarang Maaf Pak Rektor ya, mohon maaf ya Pak. Anda hutang ditagih di akhirat. Ya, enggak. Mas, berarti waktu itu mulai masuk ke dunia swasta di luar kampus, itu masih kuliah? Masih kuliah, jadi memang di Brand Storia ini kan Itu waktu itu sebenarnya belum brand story ya kan? belum Kopi Kreatif. Kopi Jadi Kreatif. Kopi Kreatif itu bukan usahaku yang pertama terus terang bro. Jadi aku tuh memulai semuanya dari konveksi. Kok nggak nyambung? Kelihatannya nggak nyambung ya. Waktu itu berangkatnya tuh sederhana banget. Ketika kita itu punya konveksi, itu kan ada yang desainnya juga di desain situ. bajunya. Dulu kita itu waktu belum ada Kopi Kreatif, desain baju itu tak bikinin digital printing, Pak. Jadi Oke. desainernya banner-banner itu ngedesainin baju dan alhasil waktu itu dikomplain. Kenapa? Ya karena desainnya dia nyomot dari Google langsung ditempel aja di situ gitu. Serius? Serius dan kita Ini nggak plagiat sadar waktu gitu? itu. Iya, gitu. Bahkan waktu itu pernah ada klien, Pak kok kita bajunya kok sama dengan perusahaan yang lain Pak ini dan kebetulan perusahaannya itu sama-sama bengkel. Ya Allah. Nah, sejak waktu itu mulailah kok kita nggak ngedesain sendiri ya gitu. Akhirnya mulai di situ kepikiran untuk punya desain studio. Waktu itu mikirnya sesimpel itu. Jadi belum ngomongin branding, belum ngomongin apa. Sesimpel orang butuh desain, cari kita. Mau bikin kartu nama, cari kita. Mau bikin flyer, cari kita. Ya. Sesimpel itu. Sebenarnya itu bisnis yang saat itu masih basic banget lah ya. Basic banget dan mungkin waktu itu juga nggak sedikit orang yang main di situ sebenarnya. Banyak apalagi zaman-zaman pemilu. Nah, dari situ mulailah kita berkembang, kita hire fotografer, videografer, kita itu belum masuk ke corporate dulu, Bro. Waktu kita meng-hire fotografer dan videografer, sebagaimana para pelaku di industri saya ini, itu masuknya pasti ke wedding dulu. Kenapa gitu? Karena kerjaan wedding itu adalah pekerjaan yang marketnya paling gede sebetulnya. Dan pitchingnya relatif paling mudah. Oke. Kalau di jasa foto video, kita ibarat jualan paket pre-wedding sama video-video yang ditayangin sebelum resepsi itu atau waktu pas resepsi itu jauh lebih gampang karena kan approach-nya personal. Oke. Beda halnya kalau kita ke corporate,
maka decision makernya mungkin nggak sedikit. Atau orang yang menentukan itu kan nggak sedikit ya, bisa melalui marketingnya atau bahkan langsung bosnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita mulai berbenah dan kurun waktu 2012 sampai 2015 kita udah bangkrut 2 kali, Bro. Luar biasa prestasi bangkrut 2 kali. Itu umur berapa Anda? 2012 saya umur berapa ya? 21 tahun. 21 tahun udah bangkrut 2 kali. Iya, 2012 belum ya? Zaman sekarang anak-anak 21 tahun masih main Mobile 20 Legends, tahun, Pak. 20 tahun, Pak. Oh, 20 tahun udah bangkrut 2 kali ya? Enggak, 23 bangkrut 2 kali gitu kan. Ya nggak apa-apa, prestasi lah daripada kebanyakan anak Gara-gara sekarang. waktu itu kita itu dapat duit pertama kali, ada project lumayan dari Pemkot gitu kan. Dapat duit 5 juta, belum tahu caranya ngelola duit. Akhirnya ya udah duitnya dibuat traktiran teman-teman ke Hanamasa, Pak. Wow, itu Hanamasa. Waktu itu Hanamasa tuh jadi salah satu restoran yang Mentereng. Sampai sekarang juga masih mewah. mentereng gitu kan, ibaratnya kan anak kacur tinggal kos-kosan bisa traktir teman-temannya cowok cewek ke Hanamasa. Wah. Gubeng ya? Iya, gubeng. Yang nggak ada obornya kan? Iya. Dan juga gayanya lagi, lusanya ke Pronto, Pak. Kalau dulu Bapak pernah tahu Pronto yang di Jalan Kartini itu sebelum bangkrut. Saya kan gitu OKB juga. OKB apa OKL? Orang kayak bergilir, Pak. Orang. Ada giliran bokeh, ada giliran punya duit. Iya, dari situ Nah, akhirnya duit habis. habis. Kayak 5 juta. Habis di situ. Nggak kepake buat muter Ya, bisnisnya. termasuk motor akhirnya digadai. Lah kok jadi gitu? Karena habis itu ternyata kita tuh punya project yang kita harus bayarin dulu, Pak. Oh, loh nggak pakai sistem DP dulu? Nah, Dulu belum tahu. Belum tahu gimana caranya kan. Sistem DP itu kita mikirnya adalah oh ya udah kita selesai kerja kita dibayar. Belum pernah kena ini nih pemerintahan. Karena Atau BUMN. karena waktu itu memang kalau konveksi kita ada sistem DP. Tapi waktu itu karena proyeknya kecil-kecil kan, Pak. Ya. Proyeknya kecil-kecil ya, saban 2 juta setengah, kita pikir nggak perlu pakai DP, nggak apa-apa lah, selesai kerja langsung dibayar. Ternyata itu adalah yang terjadi kayak misalkan tiba-tiba kita tenaga kerja kita yang freelance itu minta di kasbon dulu atau gimana. Singkat cerita kita nggak punya duit, bahkan pernah di satu waktu kasnya perusahaan itu cuma 80.000, Pak. Akhirnya motor saya PCX gitu waktu itu. Waktu itu mah zaman ngajak anak di Kenjeran kalau pakai PCX mah laku itu. Oh iya, apalagi PCX Thailand lagi. Gitu. Laku dibeli teman sendiri gitu kan dengan berat hati karena digadai waktu itu nggak bisa balikin duitnya. Oh, gade ini. Gadein nggak bisa balikin duit, akhirnya dibeli sekalian gitu kan sama dia gitu kan. Berbekal itu barulah kita mulai rebound. Nah, dari situ mulai sadar bahwa kita perlu untuk mencari pengalaman dulu. Kita belajar dulu bahwa bisnis itu nggak cuma sekedar kita yang penting action aja, tapi action tanpa ilmu pun percuma. Setuju. Gitu. Jadi kita tidak boleh membabi buta, kita nggak boleh asal percaya aja. Saya sendiri kan basicnya sebenarnya bukan desainer atau bukan tukangnya di situ. Oh, bukan. Dulu apa kuliah? Manajemen. Hah? Kuliahnya manajemen. Kenapa jadi ke Industri kreatif. Sebagaimana pengusaha maka. Berarti nggak bisa main di Photoshop, AutoCAD waktu itu? No. Nggak bisa. Murni ada. Yang ngelakuin dulu siapa tuh? Yang pertama kali ya masih partner saya yang di kantor, Richard itu waktu itu. Oke. Sejak awal sampai sekarang gitu dia Akhirnya dia terjebak ya. Iya. dia nggak sadar dia dari kontrak dimanipulasi gitu kontrak berapa tahun menjadi kontrak sudah 11 tahun gitu dan tetap berjalan gitu kan. Oke. Nah, dari situ Beberapa akhirnya orang nggak pernah sadar ya. jadi nggak bisa waktu itu akhirnya belajar. Oke lah kalau kita cuman sekedar belajar, kalau saya belajar desainnya atau belajar ngefotonya, saya yakin hasilnya pun tidak akan semenakjubkan itu. Akhirnya bagaimana sih kita bisa belajar untuk bisa incas langsung di usaha agency ini, yaitu kita belajar bagaimana strateginya. Brandingnya. Bukan desainnya. Bukan. Desain itu hanya media, Pak. Desain itu Tapi kan adalah orang buah ngebeli dari karena ini desainnya menarik nih gitu kan. Oke. Ya buat orang awam kayak saya gitu ya. Ah. Oh ini warnanya lucu nih gitu-gitu. Dulu Ternyata bukan. Dulu guru saya Pak Subiakto pernah bilang bahwa desain itu atau packaging itu adalah silent salesman. Gimana? Ulang. Packaging itu adalah silent salesman. Oh oke. Ketika dia itu desainnya bagus, maka dia akan seolah-olah bercerita bahwa bahwa aku itu karena produknya itu Bawa bagus. aku pak. Iya, ambil aku Pak. Iya beli aku. Take me out gitu kan. Oke. Packaging. Iya,
packaging. Itu silent salesman. Artinya di mana apakah itu hanya sekedar gambar desain yang bagus atau bentukan yang bagus? Ternyata enggak, Pak. Disitulah awal mula saya berbekal ngeliat Twitter beliau, akhirnya saya memberanikan diri ikut workshopnya beliau yang terus terang pada waktu itu nggak murah gitu kan. Buat yang baru ngegadein motor PCX ya. Iya, buat yang baru ngegadein motor PCX itu sesuatu yang menurut saya ya Ke distract. Ini penonton bayaran pada nggak tahu diri ya. kok bisa ada suara gelas beling gimana ya? Oke. Sampai gak sadar tiba-tiba gelas ada jatuh Iya, ya. sampai Kita udah berusaha serius tapi ternyata gelas jatuh, ya udahlah ya. Pada waktu itu emang Akhirnya ikut terus terang nggak murah. trainingnya Pak Subiakto. Betul. Kita udah pede kan membawa portofolio dari Pemkot. Waktu itu punya duit gimana tuh cara bayar itu? Waktu itu sudah lumayan. Nipu orang tua. Enggak sih. Waktu itu kan sudah after bangkrut ya. Ketemu Pak Subiakto itu kurang lebih tahun 2016. 2016-an gitu kan, ikut workshop pertama kali itu udah setelah kebangkrutan Ini yang workshop kedua. ya, bukan MLM ya? Oh bukan dong. Ayo pijat. Oke. Ini workshop beneran. Workshopnya kalau anak sekarang bilangnya daging, padahal ini bukan workshop daging, ini workshop branding gitu ya. Oke. Jadi waktu itu 2016 akhirnya nabung, belajarlah sama beliau, berbekal dari portofolio tadi yang dari Pemkot, BUMN apa dan sebagainya. Kita udah gagah nih, kita udah kayak si paling ngerti branding kan. Si paling ngerti branding gitu kan. Ketemu sama pakar yang udah Branding 50 tahun Indonesia. lebih gitu kan. Pak Subiakto itu kan kalau nggak salah yang bikin. Pak Subiakto Pak, bukan Jupriakto. Gue bilang apa? Jupriakto. Subi. Oh, Subi. Ya, maaf Pak Pak Bi. Pak Bi itu kalau nggak salah kayak Indomie gitu bukan? Iya, Indomie, McD. Nah, itu beliau bukan? Beliau. Oh iya? Wow. Jadi suatu kehormatan juga bisa belajar sama beliau. Oke. Saya juga waktu itu bikin Dia mau tuh nerima anak jelek bau kentut. waktu Tiba-tiba datang minta belajar mau nerima beliau. katanya gini, wah ini adalah telur emas nih. Enggak Pak, itu saya ngada-ada aja. Enggak, tapi serius dia mau nerima. Mau, karena waktu itu Gila workshopnya ya, bayar lu kan? berani loh. Di Iya, waktu itu workshopnya. workshop bayar dong oke. waktu itu. Oke, terus. Workshop dulu, belajar dari awalnya jadi kayak si paling ngerti branding gitu waktu datang gitu kan. Datang dibantai Pak. Dibantai gimana? Dibantainya, ini kerjaan apa sih? Bentar, emang lu ngasih apaan? Kok dia Ya ngomong video gitu kan. Oh, jadi masing-masing peserta itu disuruh nunjukin portofolio. Ya waktu itu memberanikan diri karena begini, ketika kita belajar diri. ketika kita belajar, kalau kita mau dinotis sama guru, kita tuh jadi yang paling pintar atau jadi yang paling Ya, berisik. gue setuju. Ha-ha. Kebiasaan orang Indonesia nih ya, kalau lagi di acara seminar ngajar Pak, duduk paling tenang belakang mau nanya itu aja kayak, aduh ntar kalau pertanyaan gue jelek Diketawain. Gitu, lalu nanti terakhir barunya nyamperin gitu. Setelah acara bubar kita udah buru-buru pulang, ya kan? Ya. Gue setuju Pak. Iya, jadi kita cari muka juga penting Pak. Betul. Si paling pintar waktu itu tidak qualified. Jadi paling lu berisik. nekat, Pak saya mau gini Iya. terus nunjukin portfolio lo. Iya. Oke. Pak, saya mau present. Saya punya portofolio. Serius lu ngomong Saya punya gitu? agensi. Iya. Anjir nggak Oh tahu ya, diri silakan aja maju ke depan untuk present brand plan-nya waktu itu. Kita diajarin kan di workshop itu kan namanya workshop bisa bikin brand. Kita tuh dapat namanya brand canvas 15 langkah bikin brand. Oke. Nah, waktu itu saya presentasi lah ke depan gitu kan. Ini kayaknya kalau saya formal banget ya, pakai aku boleh nggak? Ya emang enggak aja gua lu kayak. Aku maju, terus habis itu present gitu kan, dengan bangganya gitu kan, berbekal bahwa oh ini adalah sebuah portofolio dari Surabaya yang keren gitu ya. Dia bilang, ini apaan sih, kerjaan apa ini? Di depan umum. Iya. Terus aku kayak, hah? Ini apa lagi nih, cubik? Ini cubi apa cabi sih bacanya gitu. Penamaannya aja dia dihajar. Iya, karena di dalam dunia brand penamaan itu sesuatu yang cukup sakral. Bukan cukup sakral, bisa dibilang sakral. Ya. Karena nama itu adalah identitas yang akan diingat untuk orang-orang yang belum berinteraksi. Oke. Tapi ketika sudah berinteraksi, maka kesan dari nama itu atau manfaat dari nama itu akan diingat. Nanti akan kita bahas. Nah, dari situ mulailah. Oke, kamu jadi di kelas Pak Subiakto ini walaupun kelasnya mahal, waktu itu mahal buat aku sih. Iya. Itu dikasih fasilitas boleh riset. Jadi boleh datang lagi nggak pakai bayar. Jadi aku waktu Enak itu, ya? iya aku waktu itu bisa riset sampai 9 kali.
Ada banyak yang ngelakuin itu. Ada salah satu rekornya mungkin salah satu orang di dunia branding juga yang cukup dikenal di Indonesia namanya Dodi Zulkifli. Dia kalau nggak salah 10 kali. Gue pernah lu lagi viral kan nih dia banyak di Iya, TikTok Dodi ya, yang Zulkifli. botak. Iya betul. Iya, iya, Ah, iya, iya. Semarang. Oh iya. Gitu. Iya, Halo Mas Dodi. iya. Iya. Gitu. Dia biasanya banyak kok ngungkit kayak positioning gitu ya. Iya, Yang positioning, paling dia betul. seneng bahas tuh positioning. Ya brand tuh intinya positioning sebetulnya. Sementara saya kalau ngomongin positioning itu Ya lain aja. positioning yang lain ini. Jadi dari situ kok nyambung. iya dong, kita kan connect. Terus. Jangan lupa ingat julukan kita tapi nggak perlu dibahas di sini. Jadi di situ ketika kita riset, aku riset, itu aku dapat Revisit nih ya. ya waktu itu istilahnya riset, Pak. Ya mau riset ya sama aja lah kira-kira gitu. Oke. Itu dapat satu hal yang dimana percaya atau nggak percaya bukan ilmunya yang tak dapetin, tapi kedekatannya dengan beliau. Karena dengan riset kelihatan terus kan, Iya. dinotis lah sama beliau. Kamu ini kok ngotot banget sih jadi anak. Gitu. Sebenarnya tujuanmu ikut Padahal workshop dulu apa? awal lu dibantai sama dia. Iya. Kenapa tujuannya kok riset terus? Lu bela-belain datang ke Jakarta Oh iya, untuk selalu karena aku itu punya prinsip bahwa ilmu itu dikejar. waduh, gue setuju. Ilmu tuh Gua disamperin, tahan Pak. sendirian deh. Nggak boleh guru itu menyamperin murid-murid yang menyamperi guru. Iya, zaman sekarang kenapa beda ya? Sekarang kita Kurang ibaratnya ajar kita mungkin lagi zaman mentoring, kita nyamperin murid loh kadang-kadang. Oh. Tapi kalau dulu adab berilmu adalah murid menyamperi guru. Oke. Dan itu ternyata biayanya lebih gede daripada biaya workshop. Nyamperin terus itu. Nyamperin karena dengan begitu kita menjadi semakin lebih dekat dengan beliau. Akhirnya Jadi mulailah di setiap tahun- lu riset gitu ya, lu bertanya, lu nyamperin, bukan hanya sekedar nongol doang. enggak Oke. Apa nanya yang lu dan lakukan saat dan itu? merevisi brand canvas yang tidak kunjung berhasil itu. Tidak kunjung bener. Oh jadi Enggak Karena belum dihina, berhasil present, ha. lu terus perbaikin, datang. Revisi, Dimaki lagi, revisi. datang lagi. Nggak Exactly. kapok, datang lagi, Iya, dimaki lagi. Dimaki lagi. Berapa kali? 9. Ente bego ya. Hampir 9 Atau kali. secara by design dibikin bego aja supaya ketemu terus. Kalau saya menarik kalau aku udah taktiknya. pinter, berarti kan nggak ada alasan untuk riset. Ini taktik yang biasa buat ngedeketin Cewek. calon pacar ini. Iya. Kalau kita datang terus, ibarat bencong, itu kalau di lampu merah, kalau kita cuma lihat sekali, kita nggak notice, Pak. Saya nggak ngerti kenapa Anda pakai analoginya bencong ya. Karena analogi bencong itu ibarat kita lihat billboard, Pak. Oh, oke. Billboard tuh sekali dilihat nggak notice, 2 kali dilihat mungkin sedikit notice, 3 kali lihat oh ternyata ada billboard di situ, oh ternyata ada bencong di lampu merah, 4 kali udah mulai detail, oh ternyata bencongnya pakai baju merah, 5 kali udah tahu, oh bencongnya pakai baju merah, antingnya 2 pakai tato, Oke. yang ke-6 dia udah tahu, oh ternyata rambutnya sambungan, yang ke-7 oh dia pakai sepatu Pak, nggak usah high heels dilanjutin, Pak. ya artinya Saya takut Anda ngebuka aib. artinya kita itu semakin dekat, Iya. semakin sering Ya, ngelihat atau bersinggungan itu kita semakin tahu lebih Mengenal. detail. Wow, Yes. gitu. Dari situ mulailah Pak Subiakto dengan segala kerendahan hatinya beliau menyarankan untuk mengganti nama Kubik Kreatif menjadi Brand Storia. Oke. Waktu Oh, itu jadi suatu itu dia beliau yang ngasih. yes. Artinya story to brand. Bahwa brand yang besar itu bukan karena produknya, Pak, tapi karena story behind yang dibungkus dalam bentuk value. Oh, wow. Bahwa kenapa Colonel Sanders itu membuat ayam KFC itu bukan cuma sekedar ayamnya, tapi cerita di balik dia jatuh bangun untuk membuat sebuah ayam yang luar biasa. Kagak ditolak 1000 berapa sih waktu itu? Ya pokoknya ratusan kali dia ditolak, Ribu itu. bahkan ribu ya. Ribu. Sampai akhirnya dia berhasil bikin ayam KFC di usianya yang udah menuju senja kan. Iya. Gue nggak tahu dia nganggur banget apa gimana. Tapi kok punya duit ya sampai senganggur selama itu ya. Pasti bininya kaya. Bini tajir. Kerja di BI atau Iya, OJK kayak OJK. bininya. Jadi dari situ akhirnya ya udah beliau ngasih satu nama itu. Waktu itu ngomongnya story to brand awalnya. Value besar karena story behind it. Yes. Oke. Karena orang itu kadang tidak memakan produknya. Orang tidak mengkonsumsi produknya. Iya, iya. Orang mengkonsumsi story, value dan Prestige, magic. history, kenangan. Dan magic happen. Nah. Setelah itu. Ketika kita makan ayam KFC, kalau kita nggak tahu KFC, mungkin kita cuma kayak ngerasa makan ayam gorengnya mas-mas pinggir jalan. Ketika kita tahu KFC, kita langsung punya
punya satu persepsi bahwa ini ayamnya enak, ini ayamnya gini. Langsung ada persepsi yang muncul di otak kita. Sampai hari ini ayam fried chicken paling enak di otak gue adalah KFC. KFC. Oke. Ya kan. Bukan Hisana ya? Ya. Tapi sana enak kok. Hisana enak. Dan jadi produk substitusinya KFC. Iya. Akhir bulan. Akhir bulan. Nah, dari situ akhirnya beliau tidak hanya berhenti di situ, akhirnya bikinin logo sekalian. Bikinin logonya Si brand murid story. nggak tahu diri ini benar-benar memanfaatkan banget ya kebaikan orang tua ya. Ya, dari situ akhirnya mulailah. Orang mahal loh bayar beliau. Betul, ratusan juta untuk sebuah logo. Ini minta tolong. Gratis digambarin lagi. Buset. Iya, masih ada videonya. Oh ya? Iya, jadi dari situ akhirnya mulailah ada kedekatan akan si murid bego ini gitu ya. Yang terus berusaha untuk bisa menyerap ilmu karena aku sadar bahwa beliau ini pengalamannya panjang. Beliau terus terang, ya saya harap beliau sehat terus. Tapi kita belajar sebanyak-banyaknya selagi bisa gitu kan waktu itu. Dekat dengan beliau, akhirnya beliau dengan segala kebaikan hatinya mau menempa timku untuk benar-benar bisa di-build jadi tim yang kuat, yang strong gitu kan. Tim Surabaya, tim Jakarta di-build semua. Oh ya? Iya, Turun langsung? turun langsung. Waduh. Di banyak project termasuk capres, termasuk cagup wagub dan sebagainya, di politik, di produk, di jasa, apapun lah. Jadi sempat terlibat di project beliau tuh bikin satu hal yang benar-benar kayak Kebanggaan. pride. Ini juga yang menjadi motivasi lu kah? Kenapa lu mau bergabung di inkubator bisnis menjadi mentor? Exactly, karena ternyata ilmu yang diajarkan tuh tidak This is hanya payback soalnya buat lu. iya, betul. Dan itu yang bikin kita tambah pinter loh, jangan salah. Ilmu yang diajarkan tuh bikin kita tambah pinter. Kita mau ngajarin orang kira jadi Kita jadi lebih pinter lagi gitu karena kita harus belajar sesuatu dulu baru kita Bisa ngajarin orang. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan yang awal, kenapa kok orang itu gak aware tentang sebuah brand dan sebagainya? Karena selama ini pengertian brand pun itu sudah mengalami mislead. misleading. Yang dimana brand tuh dikenalnya sebagai merek, Pak. Bahkan di Logo. aplikasi Logo. AI, ChatGPT itu, brand itu diartikan sebagai identitas. Bukan. Diartikan oleh ChatGPT itu sebagai identitas. Benar apa enggak? Padahal brand itu adalah sebuah value atau persepsi yang terbentuk karena ada ikatan emosi antara si produk dengan konsumennya. Personal. Personal. Brand itu sifatnya personal. Walaupun diumumkan di billboard di segala macam. Itu hanya trigger. Oh, oke, itu trigger Itu ya. untuk Itu awareness tools ya. Awareness Tapi atau di otak engagement. tiap orang. Iya, persepsi Mas Satria terhadap Samsung dengan persepsiku terhadap Samsung kan beda. Ya. Sederhananya gini, Saya pencinta Samsung, ada pencinta Apple. exactly. Ketika Samsung itu apa? Brand. Apple itu apa? Brand. Enggak, kalau buat aku Samsung dan Apple adalah merek. Buat Mas Satria, Samsung adalah brand. Tapi buat aku hanya sekedar merek. Begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena merek itu adalah apa yang kita lihat. Gimana? Buat saya, Samsung adalah brand. Samsung adalah brand. Ya, Ya. karena di pikiran saya Samsung itu oke. Iya. Wow. Di mata saya, Samsung itu adalah merek. Tapi Apple Brand. Oh, Kenapa? Karena merek itu cuman yang dilihat mata, Mas. si logo itu tadi aja. Iya. Karena saya nggak ada ikatan batin, bahkan ada. Gak ada interaksi lebih buat tepatnya. saya, karena kemudian saya punya pengalaman negatif dengan Apple ya. Ya. Jadi si merek Apple ini menjadi sesuatu yang saya benci gitu. Jadi ya buat saya Apple ya hanya sekedar logo gitu. Iya, karena ketika kita menerima manfaatnya atau kita berinteraksi dengan merek itu, maka muncullah guts feeling. Guts Feeling. Waduh. Bahasa Indonesianya Pak? Ya, muncullah sebuah perasaan lah ya gitu. Oke. kayak. Sebuah perasaan yang dimana kita tuh merasa bahwa produk itu ketika dikonsumsi yang sifatnya produk, yang bentuknya produk, ya udah sekedar dikonsumsi aja. Habis. Tapi kalau produk itu dia punya makna atau dia punya brand, maka ada ikatan emosinya di situ. Oke. Contoh aja gampang. Pride, emosi, Iya. bangga. Misalkan Mas Satria pakai mobil. Sama-sama mobil, apa bedanya Avanza sama Mercy? Secara kegunaan. Ya sama-sama mengantarkan. gitu. Sama-sama mengangkut manusia. Tapi ketika datang ke acara kondangan, satunya bawa Avanza, satunya bawa Mercy, siapa yang punya
status sosial lebih tinggi. Walaupun sebenarnya yang punya Mercy itu ngepranknya jadi pakai Avanza. Ya. Heeh. Tapi di pandangan orang, status sosialnya itu muncul sebagai simbol. Ya. Makanya produk itu hanya sebagai media aja, dia hanya sebagai simbol untuk menyampaikan satu value atau satu makna atau satu status sosial. Oke. Berarti ini definisi brand itu Persepsi, persepsi yang muncul. dan ikatan batin kita dengan si sebuah apa ya namanya? Merek. Lembaga ini ya, mau itu merek, Produk. perusahaan, nama dan segala macam. Ketika kita berinteraksi dan kita menerima manfaatnya, barulah brand itu tercipta. Kalau kita tidak berinteraksi, maka selamanya dia akan tetap jadi merek. Oke. Jadi ya logo it's just tools Ya, logo hanya identitas. tanpa adanya ikatan batin yang membuat sebuah value, ikatan dengan para pengguna dan segala macam, itu bukan brand. Bukan, merek. Oke. Dari situ Harus ada experience-nya. Kata kunci brand itu di experience-nya. Atau pengalaman ketika memakai. Jadi Mas Satria tadi sampaikan bahwa ada pengalaman buruk dengan Apple, maka dia masuk ke kategori brand hell atau neraka. Jadi brand itu ada dua kategori, brand heaven sama brand hell. Oke. Kalau heaven itu berarti dia kan surgawi. Kalau hell berarti pengalamannya udah Pengalamannya buruk banget dan orang nggak akan pernah mau pakai walaupun dibayar. Ya. Gitu kan. Kurang lebih begitu. Nah, itulah persepsi yang berbeda walaupun produknya sama loh. Ini Orang-orang berlaku tuh untuk semua bisnis, Berlaku untuk semua produk, bisnis. semua Ya, jasa. Ya, dan itu yang membedakan ketika orang itu membangun bisnis berdasarkan komoditas sama orang membangun bisnis berdasarkan brand. Kita itu. Bedanya apa? Kalau komoditas, ibarat Mas Satria, coba buka aja di Tokopedia atau di marketplace yang lain. Ketik aja sepatu olahraga, yang muncul namanya apa? Ada banyak Pak. Banyak banget. Ada banyak Pak. Rentang harganya banyak nggak? Juga gede banget. Mulai dari yang harga puluhan ribu, ratusan ribu, Sampai jutaan sampai mungkin? ke jutaan, Oke. sampai ke belasan juta. Coba kalau diketik sepatu olahraga Nike, Oke, lebih detail lebih lagi. detail lagi, Harganya lebih, fluktuasinya lebih mengecil lebih mengecil lagi, apalagi ditulis di belakangnya original. Artinya ketika kita itu membeli sepatu, kalau kita itu hanya membuat kualitas sepatu yang bagus tanpa kita membangun value atau makna dari manfaat ya, kita bilang bahasa gampangnya. Sorry, aku khawatir bahasanya terlalu tinggi gitu, jadi susah dimengerti. Ketika terus. ketika kita tuh tidak benar-benar memberikan manfaat terbaik atas sepatu itu, maka ya udah dia hanya dikenal sebagai sepatu. Ketika dia dikenal sebagai sepatu ya komoditas, Pak. Apa bedanya dia dengan sepatu olahraga yang lain? Nggak ada Apa bedanya bedanya. dia dengan makanan yang lain, apa bedanya dia dengan mie ayam yang lain, apa bedanya dia dengan sate yang lain, apa bedanya dia dengan jasa konsultan lain. Nah, akhirnya Nike itu membuat satu persepsi. Dia munculkanlah tokoh-tokoh olahraga yang menggunakan sepatu Nike. Oh, gue tahu nih cerita. Ah, Cerita pertama Michael Jordan. Michael Jordan Oke. salah satunya. Akhirnya muncullah persepsi bahwa Nike adalah sepatu para atlet. Iya. Itu gokil bro, yang Air Jordan itu gue juga baru tahu bahwa ternyata Air Jordan itu sebelum Michael Jordan jadi bintang. Betul. Dan Itu kan Air investasi yang gendeng. Dan itu investasi yang hampir bangkrut sebenarnya kalau waktu itu nggak mengundang Michael Jordan. Kebetulan tuh filmnya lagi ada di bioskop namanya Air, itu bagus banget filmnya. Iya. Jadi di situ dia menjelaskan, apa? Di Netflix sudah ada ya? Air. Mantap. Jadi Kita tonton. kita tonton nanti nobar. Jadi dari situ akhirnya dia punya satu persepsi bahwa kalau orang pakai Nike adalah sepatunya orang atlet atau sepatu atlet gitu ya. Oke. Sama halnya dengan jasa, misalkan jasanya Mas Satria, KJPP. Apa membedakan dengan dari KJPP 1 dan KJPP 2 atau yang lain? Ya. Kalau aku pribadi, usaha jasa itu yang membedakan itu adalah servisnya, Pak. Kita produknya sama aja, yang dinilai juga tanah, bisnis orang, apa dan sebagainya. Kita nggak, kayaknya kalau harus menciptakan metode baru sebagai standar untuk KJPP kita kayaknya nggak masuk ya. Bahkan ada kayak Al-Qur'annya sendiri. Iya, Jadi gitu kita kan ada Bible-nya gitu kan ya. nggak segampang itu mau bikin rumus baru juga. Akhirnya yang membedakan apa? Servisnya, Pak. Dan servis itulah yang akhirnya menciptakan experience terhadap konsumennya, dan akhirnya ada ikatan emosi. Oh, di tempat Pak Satria aja, kenapa aku baru datang tuh langsung disambut di situ. Aku baru duduk dikasih teh anget. Ini hal-hal yang ngebangun branding. Iya. Membangun experience supaya orang tuh betah sama kita. Oke. Supaya orang itu punya satu hal yang apa ya, yang jadi Berarti ngomongin branding itu engagement bukan gitu. hanya sekedar kemampuan si perusahaan tersebut ngeluarin duit gede-gedean untuk mempromosikan ya? Itu hanya sekedar promosi, Pak, dan promosi itu sifatnya sementara.
Makanya ada perbedaan branding, marketing, dan selling, Pak. Apa tuh? Kalau marketing itu kan tujuan utamanya adalah market share. Kita membuka pasar. Ya. Artinya kan kita menyediakan data kira-kira pasar potensial kita ada di mana. Selling ibarat tentara infanteri, dia yang berperang di garis terdepan. Dia yang melakukan nusuk. Nah, branding itu adalah divisi yang membuat gimana caranya produk ini punya value. Dan ketika itu dijual oleh para sales, dia tuh langsung merasakan gitu loh, emotional value-nya. Ibarat nih senjatanya nih, pelornya nih. Ini Iya. bom nuklir kah? Iya. Granat kah? Iya. Atau pelor Yang kecil atau dimana- jangan-jangan batu? Ketika dia itu mengkonsumsi produk itu, dia langsung, ini aku banget produknya. Oke. Nah, itu yang dibangun oleh branding. Karena branding itu tujuannya adalah membangun loyalitas, Pak. Tujuan akhirnya loyalitas. Loyalitas. Karena dengan loyalitas yang meningkat, maka biaya promosi itu menurun. Oh, larinya ke situ. Kalau kita promosi terus, maka kita bakar duit terus kan. Untuk diskon lah, untuk iklan lah. Dan orang belum tentu ingat loh. Tapi kalau branding, kita akan menciptakan kesan pertama sebetulnya. Oke. Nah, kesan pertama itu yang nempel, yang dimana akhirnya orang itu akan mengingat kita. Oke. Kayak gitu. Bro, ini kan kita waktu 5 menit lagi ya. Nah, Kok cepat sekali? seru rupanya ya. Iya, tapi kalau mau lanjut nanti kayaknya di kelas inkubasi gitu kan. Boleh juga ya. Boleh juga gitu ya. Nah, yang gue pengen tanyakan gini, bro, yaitu tadi ya, pemahaman kita nih kebanyakan orang ini masih meremehkan konsepsi branding ini ya. Satu, ada misleading itu tadi. Yang kedua adalah gimana basic yang step by stepnya atau alur yang paling sederhana yang bisa Mas Ferdian share ke kita gitu ya terkait apa sih yang harus kita lakukan supaya ya tadi kan branding itu kan sebuah hal yang tujuannya adalah membangun experience dengan tools mulai dari promosi cuma rupanya nggak sampai promosi doang, sampai ke level ngebenerin alur kerja supaya speednya produksinya tidak mengecewakan, kualitasnya oke, after service-nya juga membanggakan gitu ya, membuat orang ketagihan gitu. Iya. Oke, alurnya gimana sih supaya ibarat buat teman-teman yang masih kayak gue bukan pabrik bro, ngapain gue nge-branding? Gue bukan konsultan politik, gue bukan konsultan keuangan, ngapain gue branding gitu? Oke. Gimana bro? Sebelum tak jawab yang gitu, ada satu kata yang tak pegang sampai sekarang dari dulu, yaitu marketing itu bring in customer, but brand itu bring back customer. Dari situ aja sudah. Gue ganti wow jadi wow udah banyak. Ger. Ini jadi brand baru gue nih? Iya. Oh enggak, bukan. Ger. Jadi kalau kita ngomongin bring back customer, artinya titik Marketing kritikalnya. Marketing bring customer. Bring in, membawa masuk. But brand bring back. Repeatedly. Iya, repeatedly. Kenapa kok begitu? Karena brand itu titik krusialnya adalah di operasional, bukan di pemasarannya. Ketika orang berhasil masuk ke tempat kita gagal melayani, apakah dia akan balik? Yang ada malah kapok. Yang ada malah kapok. Dan ketika kapok, beritanya kemana-mana. Wah, lebih parah pak. At least ke circle-nya, Lebih ke sosial media, kemana-mana. Iya. Berita baik orang nggak gampang posting pak. Berita buruk, buset. Sensasi. Itulah kenapa. Masyarakat gibah. Itulah kenapa aku pribadi selalu menguatkan sebuah brand itu dari sisi operasional dan produknya dulu. Oh, berarti konsultan branding itu nggak berhenti di mempromosikan marketing Enggak. sampai ke dalam, Enggak, sampai ke iya, betul. produksi, Bahkan quality control bla bla bla. Ketika ada tutup botol itu tak anggap itu mengganggu, tak suruh ganti kok. Oh ini nggak oke nih kalau kayak gini nih bakal tumpah dan sebagainya. Ketika dia tumpah, maka bukan isinya pak yang penting, tapi tumpahnya itu bikin repot. Oke. Nah, dari situ itu yang kita pikirin. Nah, step by stepnya di mana? Yang pertama, ketika kita itu punya produk, kita itu selalu menggembar-gemborkan fiturnya, Pak. Iya dong. Ya. Salah tah? Padahal kadang-kadang orang itu gagal paham manfaatnya produk kita itu apa. Oke, ibarat Mas Satria nih, kan juragan sate nih, salah satunya nih. Sate asin Garuda, King Angle. Sebentar lagi akan buka 2 cabang sekaligus. Bareng saya. Oh iya, ada investor saya. Ya? Jadi ibarat kayak gini. Oke, di sate asin Garuda ada kulit goreng, ada sate kulit, ada sate pedas wijen, ada sate ini, ada sate itu. Okay. Pernah nggak dia ngomong manfaatnya apa? Makan di sate asin Garuda. Manfaatnya? Apa manfaatnya? Iya. Mas Satria mengentertain perut atau mengentertain mulut?
Mulut sih jujur. Kalau mengentertain mulut berarti sensasi makan satenya Pak yang harusnya diomongin. Iya, iya, iya. Ketika orang makan sate asin Garuda, itu orang nggak untuk kenyang, tapi untuk menikmati sate dengan cara yang berbeda. Iya, betul, heeh. Nah. Walaupun gua ngelakuin itu tidak dengan sengaja ya. Iya. Nah, dan itu adalah salah satu bahan campaign yang harus diulang-ulang terus sampai orang itu melihat bahwa sate lain itu adalah cara makan sate yang salah. Oh. Itu yang tadi dilakukan. Gila lu kepikiran itu nih yang- ngomong gitu. Itu yang dilakukan oleh Mas Malik di episode yang sebelumnya. Oh iya. Ketika dia mengemas keroncong itu menjadi orkestra, oke, maka Pak. keroncong biasa itu jadi gak payu, Pak. Oh iya, 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 iya. Gak payu Iya, di iya, dalam kelas tertentu. iya. Benar. Kalau dulu misalkan presiden ngundang keroncong gitu, misalkan ngundang siapa gitu, Didi Kempot misalkan. Nah, tiba-tiba Didi Kempot, penerusnya Didi Kempot, maksudnya kalau Didi Kempot yang collab sama Mas Malik ngeri ya. Hati-hati disamperin lu. Ya makanya. Malam. Ya Allah jangan. Jadi yang meneruskan misalkan Denny Caknan tiba-tiba datang ke situ dan berkolaborasi dengan Mas Malik dan ada sentuhan orkestranya, bisa dibayangkan Pak. Apakah orang-orang yang dulu setia dengan Didi Kempot itu tidak mulai Kegiur Kegiur. untuk ini. The next Didi Kempot mungkin bahasanya atau apa ya. Gokil sih ya. dan itu Pergi membunuh. iya, dan itu satu hal yang dilakukan oleh para pebisnis yang percaya bahwa bisnisnya bisa sustain. Dan jadi brand salah satunya juga kenapa tadi dibilang brand itu titik krusialnya adalah di operasional, karena perusahaan yang membangun brand itu adalah perusahaan yang merencanakan untuk sustain. Wah. Bukan cuma perusahaan yang merencanakan Oke. untuk punya profit doang. Iya, iya, Karena ini kalau poin profit doang penting. jadi laba doang kan. Ini poin penting. Kebanyakan orang nggak mikir sampai sejauh itu. Iya. Oke. Makanya kalau di dalam dunia brand business development-nya dikuatin, market development-nya dikuatin. Oke. Sehingga memang persiapannya memang lebih ribet daripada kita cuman bikin sekedar perusahaan dagang yang ya udah kita kulak berapa, kita jual berapa, atau kita bikin berapa nanti dijual berapa kayak tadi Ya. Mas Malik bilang, ya kita untuk 500.000 oke aja, nggak bisa gitu. Itu tidak hanya berlaku di dunia kreatif. iPhone itu HPP-nya kurang dari 5 juta Pak. Sialan. Jualnya 20 juta Pak. Nepu nih. Bapak kira 15 juta untuk apa kalau nggak untuk ongkos brandnya? Deh. Emang Samsung berapa? Nggak tahu berapa. Nah gitu, nanti kita cek Kurang di lebih Google. harusnya sama aja kan. Sama aja kan. Beda dikit. Nah, ya udah. Jadi sesimpel itu sebetulnya brand itu bekerja. Jadi kita yang pertama tadi kita harus mulai memperkenalkan manfaatnya supaya orang tuh gak gagal paham dengan manfaat kita. Baru dari situ kita melakukan syiar atau campaign dari manfaat tadi. Sehingga Jadi nggak formatnya bisa- problem solution. Nggak bisa CR dulu, nggak bisa campaign dulu sebelum kita ngerapiin apa yang ada di internal si usaha kita Iya. ini. Kadang-kadang gini Pak. Nah, oke. Kebanyakan orang tuh mikirnya cuma how to say-nya doang, tapi what to say-nya nggak dipikir. Akhirnya yang keluar noise Pak, berisik, Oke. bukan voice, bukan suara, tapi berisik, gaduh doang, viral doang, bertahan nggak? Produk viral yang bertahan apa Pak? Wah, hancur, Pak. Es Kalau- kepal Milo, Oh, iya, es iya, pocong, iya, iya. apa dan sebagainya. Ya, dan ketika rasanya nggak istimewa atau bahkan buruk, makin viral juga Dadalah jatuhnya. lah odading mang oleh aja, odading itu kan sesuatu yang udah lama ya, tapi viralnya kan karena mang oleh, Iya, gara-gara seperti menjadi Iron Man gitu. Sekarang masih bertahan Pak? Nggak. Dijatuh dia. Karena viral itu ibarat kita pakai karbit, pondasinya nggak kuat. Nah, brand itu ada di pondasi tuh. Supaya supaya perusahaan itu bisnisnya sustain, dia harus punya pondasi yang kuat dan harus konsisten ngomonginnya. Gitu. Jadi ciptakan value dulu. Pertama tuh sebenarnya ciptakan value dulu. Lalu kita mengenalkan manfaatnya. Kita mengkawinkan antara value dan manfaat sehingga kita ketika mensiarkan itu kita membuat triggernya gampang. Segampang kayak apa alasan kita datang dan mengkonsumsi produkmu. Kalau kita sudah menemukan jawaban itu, diputer-puter Itu aja, aja Pak. terus tuh, Iya. Supaya masuk ke dalam pikiran orang, Iya. itulah branding. Itulah branding. Wow. Tuh, Jadi- kita berbobot obrolan nih. Iya, biasanya agak miring gitu kan. Karena orang mikirnya pasti ya udah branding sekedar desain, sekedar bikin video, sekedar foto dan sebagainya. Padahal itu adalah sebuah hal yang diset. Karena ibarat kita mantulkan bola ke tembok, Pak, bola pasti balik ke kita kan. Informasi itu adalah bola yang kita lempar ke tembok. Baliknya itu sama bentuknya bola, nggak mungkin baliknya batu. Ya. Jadi persepsi yang kita lempar baliknya juga harus sesuai dengan persepsi yang kita set. Oke. Gitu. Ya, berarti branding adalah sebuah kegiatan yang holistik ya. Holistik. Yang nggak bisa cuman diambil as part aja. Kalau orang itu ngomongnya bahwa oh ya kita sudah ngerjain branding tapi yang dikerjakan cuma satu aspek,
Ya udah itu bisa jadi production house, bisa jadi IO, bisa jadi apa. Tapi kalau ngomongin branding secara strategi dia harus holistik. Oke. Oke. Nangkep saya udah. Wah, gila. Semoga bahasanya nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Enggak. Kadang-kadang mempersimpel hal apa bahasa di dunia branding itu emang PR karena dari sono juga ribet. Iya. Tapi sebelum kita tutup ya, mungkin saya coba menyimpulkan pelajaran yang hari ini saya secara personal dapetin. Yang adalah pertama adalah menjadi seorang pengusaha itu jangan kebanyakan ngomongin modal ya. Nyali adalah nomor satu. Saya belajar dari tadi cerita Mas Ferdian gimana memberanikan diri nyamperin orang yang paling ahli se-Indonesia. Lalu budek gitu ya, dihina dan segala macam, tetap datang sehingga akhirnya malah dia yang kayak, ini orang kayaknya mentalnya kuat juga, gua ambil jadi murid deh, atau gua ambil jadi partner deh. Iya. Oke. Akhirnya begitu. Itu hal yang sudah Karena tidak kesuksesan banyak itu orang. direbut, Pak. Bukan ditunggu. Ambisius sekali Anda ya. Iya. Luar biasa. Kalau kita pengen sukses kita harus merebut posisi kita. Kalau diperjuangkan aja nggak direbut percuma kan, Pak? Jagain jodoh orang namanya. Nggak dikawin-kawin. Benar juga. Yang kedua, pertama tentang nyali. Yang kedua adalah humble, ya kan? Karena tanpa masih humble humble sampai itu sekarang. tadi, amin. Tanpa humble tadi nggak mungkin itu semua ngerubah nama perusahaan yang sudah kita bangun. Nggak mungkin kita bisa terima. Nggak mungkin. Siapa lu botak emang ceramahin gua, mentang-mentang lu Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ketiga adalah masuk ke teknis. Tentang branding, bahwa branding itu adalah sebuah kegiatan yang holistik yang tidak bisa dilakukan part per part. Basicnya dulu, pondasinya, struktur, berarti ini termasuk kaderisasi, SOP, detail-detail after sales. Baru kita luncurkan kegiatan promosinya nih. Makanya tadi ada bahasa terintegrasinya. Oke. Oh, di situ poinnya. Agency branding terintegrasi. Karena kalau nggak ada integrasinya, ibarat, ini malah jadi senjata ini dua. Ibarat kita main konser, pedang bermata dua nih berarti. Iya, jago drum, jago gitar, jago bass, tapi nggak ada partiturnya, Pak. Oke. Hasilnya apa tuh? Ya udah bunyi sendiri-sendiri. Oh, nggak ada dirijennya ya? Nggak ada dirijennya. Nggak tahu tuh bahasanya mungkin salah tadi. Mungkin nanti dikoreksi sama Pak Malik gitu ya. Pak Malik kemarin Pak, sekarang udah nggak ada. Iya, ya siapa tahu dia lihat gitu terus di komen gitu kan nanti. Gitu. Tuh kan, Anda ngebocorin. Kita ketahuan kita syutingnya langsung 2 episode. Ya kayaknya yang ini dikat aja. Ya udah deh. Nih saya harapin kita semua di sini bisa belajar ya. Bahwa satu, kita jangan ngeremehin ilmu ya. Bahkan buat saya ngerasa, oh sekarang saya omsetnya sudah sekian, kayaknya gue nggak butuh. Ternyata pemahaman saya salah nih. Oke, kayaknya abis ini kita ngomongin soal quotation Pak. Berapa aja saya diskon temen bisa dong gitu. Buat teman-teman yang lain juga kita ngundang buat teman-teman gabung nanti di kegiatan inkubator bisnis yang kita buat di Titik Balik. Itu tadi kita mencoba membreakdown ya permasalahan-permasalahan usaha. Kenapa sih orang udah usaha 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10. Ada yang datang ke kita 7 tahun ya bro ya. Nggak maju-maju Pak, gitu-gitu aja gitu. Ya kan? Motornya masih Scoopy, bukannya gue ngeremehin Scoopy, tapi ya lu udah usaha 5 tahun gitu loh bro gitu kan. Minimal tuh ganti apa namanya? Kayak kalau udah 5 tahun gitu kan ya. Atau ganti Ninja kayak gitu. Iya kan. Enak kekenjeran juga bangga. Iya. Ya, jadi nanti di situ kita akan ngebahas mulai dari basic-basic tentang sebuah usaha sampai ke tadi pengembangan secara integrated ya kan, mulai dari si SOP, struktur kepemilikan, organisasi segala macam. Moga-moga kita semua bisa belajar biar gimana kita sekarang sudah di zamannya harus cepat belajar. Nggak bisa main-main, jangan mengharapkan instan ya Pak ya. Dan bukan si gede ngalahin si kecil, tapi si cepat ngalahin si lambat. Widih. Gitu karena itu gokil sih. Kita kecil, gimana ulang. Bukan lagi si besar ngalahkan si kecil sekarang. Tapi si cepat ngalahin si lambat, bukan si cepat ekspres ya. Tapi si cepat ngalahin si lambat. Dan juga sekarang itu yang penting agile. Yang penting itu kita bisa menyesuaikan diri. Agile bahasa Indonesia apa Pak? Menyesuaikan diri. Oke. Gesit gitu ya. Gesit gitu. Karena kalau kita cuma sekedar kita gede loh, tapi lambat, percuma Pak. Zaman sekarang udah nggak bisa ya. Giles. Langsung dalam 1-2 tahun. Iya. Dan kalau bisa keputusan itu diambil cepat. Kalau dulu harus berlayer, sekarang nggak bisa. Makanya brand kalau di Jakarta
para klienku, agency brand itu bisa berkontak langsung minimal dengan direktur marketing atau bahkan sama CEO-nya. Oke. Karena kita Itu syarat utama nerima pekerjaan. karena kita butuh akses untuk keputusan cepat. Oke. Sip. Pak, saya terima kasih banget nih Thank you. udah hadir di sini Thank ngejelasin you, kita. Mas Satria. Ini benar-benar pencerahan banget nih, walaupun kita lagi Gitu. di bulan puasa, agak kelaparan. Iya. Teman-teman nanti monggo silakan datang ke Titik Balik, bisa ngecek Instagramnya Titik Balik di titikbalik._, ya. Di situ bisa dicek. Kalau mau gabung di inkubatornya bisa di DM aja, nanti sama admin langsung didaftarkan dan segala macam, nanti syarat dan ketentuan. Kita tujuannya simple aja sih, mencoba ngebangun komunitas. Di situ kita sambil belajar agama juga loh, walaupun jujur Komunitas positif ya. mencoba membuat sebuah komunitas positif ya, walaupun jujur kita juga belum positif banget ya. Kan Tapi belajar paling aja dulu katanya. belajar aja dulu, itu dulu. Oke, kalau gitu sekian dari Mas Ferdian, terima kasih udah hadir. Saya Satria Wicaksono pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Coba nanti DM atau di komen di Instagram, pengen topik kapan lagi kita bahas. Ya. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Ferdian undur diri. Kita suaranya diseksi-seksiin bro, kayak penyiar radio gitu. Saya Ferdian undur diri. Dan saya Satria Wicaksono, sampai jumpa minggu depan.